Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, Kak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Dini. Gimana kabarnya pagi ini, Kak Rudi? Alhamdulillah ini walaupun mendung tapi belum hujan. Moga-moga hujannya setelah Oh, masih sholat mendung Jumat. lagi. Iya, Jumat berkah. Amin, amin. Uh, Semoga dimudahkan sholat Jumat. iya. Oke, Kak Rudi gimana, lagi sibuk sekarang? Iya nih Kak, Sibukan, Mbak? banyak yang harus disiapkan untuk menjelang semester baru ini kan. Menjelang semester baru ini. Oh, Iya. Insya Allah. Kak Rudi masih ngajar berarti ya? Iya, masih ngajar di ada beberapa sekolah ini. Jadi ada juga yang penilaian akhir semester yang masih berhutang ini. Iya. Oke, oke. Iya. Oke, Kak Rudi, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya untuk sesi coaching kita. Sebagaimana sudah kita jadwalkan sebelumnya, kita akan melakukan sesi coaching selama 30 menit ke depan. Iya, Nah, Kak. saya sebagai coach akan lebih banyak bertanya untuk membantu Kak Rudi mencapai tujuan. Kemudian nanti Kak Rudi sebagai coach diharapkan untuk lebih aktif menjawab secara terbuka. Semakin terbuka dan semakin dalam ketika menjawab pertanyaan akan semakin bermanfaat untuk Kak Rudi. Kemudian sesi kita sifatnya konfidensial atau rahasia. Jadi saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun kecuali terkait dengan hukum negara atau ada keselamatan jiwa seperti itu. Iya, Nah, ada baik, yang mau Kak. ditanyakan terkait dengan sesi coachingnya? Saya rasa cukup, Kak. Iya. Oke, sudah siap untuk kita mulai sesi coachingnya? Ya, siap, insya Allah. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang ingin Kak Rudi bicarakan dalam sesi coaching kita kali ini? Iya nih, Kak. Ini saya semester depan ini ada tawaran untuk part time mengajar di sebuah sekolah di Surabaya secara online. Nah, itu yang ingin saya bicarakan. Terutama persiapannya. Iya, Kak. Apa boleh dijelasin lebih lanjut Kak? Apa spesifiknya dari tawaran tersebut yang ingin dicapai? Jadi ini kan ngajarnya itu mata pelajarannya kita nggak nyebutnya robotika tapi nyebutnya IMI, Electrical Mechanical Engineering gitu kan, untuk anak-anak ini elementary school gitu. Jadi ini IMI ini sebetulnya seperti apa ya? Jadi ada unsur elektrikalnya sama mechanical. Basic untuk ini sih sebetulnya basic untuk robotika, tapi kayak kita sengaja tidak menggunakan nama robotika karena biar bayangannya nggak ke arah robot terus gitu, walaupun ini sebetulnya dasarnya itu sih Kak. Dan makanya ini kan perlu persiapan, beberapa persiapan yang harus saya siapkan supaya lancar gitu Kak. Jadi Kak Rudi ingin persiapkan untuk materi IMI tadi itu ya, dasarnya dari robotika itu. Begitu? Ya. Materi Nah, sama ini sih apa ya, cara pembelajarannya. Cara pembelajaran karena ini materi dan cara ya pembelajaran. a bit different ya. A bit different with other lesson. Selama experience saya ngajar itu kemungkinan akan sedikit berbeda dari yang lain, karena itu saya memerlukan persiapan yang mungkin berbeda dari yang lainnya gitu Kak. Oke. Nah, untuk sesi coaching kita yang 30 menit ini di akhir, apa indikator ketercapaian tujuan dari sesi kita? Minimal step awal yang harus saya lakukan itu sudah kelihatan jelas, karena ini saya juga sudah berusaha belum terlalu detail saya dapat ini informasinya, termasuk dengan pihak sekolahnya juga saya belum terlalu detail dapatnya, sama pihak teman komunitas juga yang sempat punya komunikasi juga saya masih belum terlalu rinci juga itu. Makanya cukup langkah awal apa yang bisa saya harus lakukan gitu kan. Karena ini challenge-nya ada beberapa sih, selain yang teknis pembelajarannya berbeda, ada lagi challenge yang lain itu in English misalnya. Ngajarnya itu in English.
Iya, Oke. iya. Jadi ada dua tantangan gitu ya. Yang Dua pertama tantangan ya. materinya berbeda, yang kedua bahasanya dalam bahasa Inggris gitu. Ya, dalam bahasa Inggris. Iya, Baik. gitu Kak. Oke, jadi tadi pingin dapet step awal atau langkah awal di akses ini. Yang Kak Rudi awal itu dalam bayangan Kak Rudi apa? Langkah awal itu saya dapat gambaran karena sebelumnya pernah sudah ada kelasnya ya. Itu apa yang di step apa aja yang dilakukan, tools apa yang diperlukan, itu saya apa namanya nanti bisa dapat gambaran dari ini sih, mungkin dapat gambaran itu sehingga saya bisa membuat rencana nanti, rencana pembelajarannya seperti apa gitu Kak. Lesson plan-nya bisa diitukan dari sana. Jadi ya. step awal dan tools itu bukan tadi yang Kak Rudi bilang. Ya, tools yang digunakan siswa nanti itu. Oke, baik. Baik, Kak Rudi. Kemudian apa sih yang buat isu ini lebih sekarang bicarakan? Ini cukup challenging dan ini menarik karena ini nih apa namanya. Jadi tidak seperti dengan program-program course robotic course yang pernah saya lakukan dan teman-teman lakukan. Ini kita mencoba membuat apa ya, projectnya itu harapannya itu sesuai dengan kebutuhan siswanya, kebutuhan studentnya. Jadi nanti itu dari sini kita bisa dapat, saya bisa dapat gambaran bagaimana sih mengelola ini apa namanya pembelajaran basic robotika yang tidak apa ya, memang nanti itu akan bermanfaat buat siswa kedepannya itu karena biasanya kalau kita ngomong robotika itu yang jadi kadang-kadang itu tidak bisa disambungkan dengan ini, dengan apa pelajaran yang lain, bukan tidak bisa ya, memang tidak disambungkan karena objektifnya umumnya berbeda. Iya. Yang ini objektifnya memang dia ini apa namanya untuk ngasih knowledge sama skills buat muridnya, memang buat siswa, buat student. Jadi nah dari sini saya akan dapat insight gimana mengelola sebuah pembelajaran robotik yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan dari komunitas Kampung Robot itu. Jadi saya sama teman komunitas Kampung Robot itu kan harapannya itu ada semacam pembelajaran yang bisa didapat dan bisa dibawa terus. Karena seringkali kalau pembelajaran robotika yang kita jalankan itu terlalu tapi nggak menyentuh knowledge dasarnya anak-anak. Cuman dapat kerennya doang itu. Itu harapannya kan seperti itu. Itu kenapa ini menjadi challenging dan ini menarik untuk apa ya, untuk saya bisa jalankan dengan berhasil gitu Kak. Berarti kalau selama ini pembelajarannya itu lebih kelihatan keren tapi tidak menyentuh knowledge dasarnya, nah berarti yang kali itu pengen lebih menyentuh ke knowledge dasarnya anak-anak dulu seperti itu dan bisa terus dipakai gitu ya. Jadi sekali bikin bisa terus dipakai dan bermanfaat buat anak-anak gitu. Terutama dari sisi knowledge-nya itu. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada interaksi, cuman waktu itu karena ada jadwal yang bertabrakan, jadi saya mundur terus saya oper ke teman yang lain sih. Nah sebenarnya dari situ juga udah kelihatan bahwa projectnya apa, nanti knowledge-nya apa, dikaitkan dengan knowledge-nya apa, itu seperti itu. Itu yang kita inginkan sih. Itu kenapa judulnya tidak pakai judul robotika tapi IME tadi, Electrical Mechanical Engineering gitu Kak. Oke, siap. Menarik ya. Kak Rudi, kalau bagi Kak Rudi secara pribadi, apa sih makna proyeksi IMI untuk semester depan ini untuk Kak Rudi secara pribadi? Secara pribadi, ini menariknya nih Kak. Jadi ada selain tadi yang saya ceritakan tadi ya, kenapa itu penting ya, selain sistem pembelajaran, yang kedua itu di sana itu disebutnya coach gitu. Menyebutnya coach bukan teacher. Itu artinya ada unsur-unsur coaching yang saya coba bisa aplikasikan di situ secara ini pure ya, secara pure gitu.
Dan ini kebetulan grade 1 and grade 2 yang dikasih ini, dikasih kepercayaan gitu. Itu makna pentingnya itu di sana. Jadi nyebutnya itu coach gitu kan. Artinya selama ini memang sih saya coba terapkan di pembelajaran coding sih memang. Hanya kan apa namanya masih bercampur antara jadi mentor dan mentoring sama coachingnya itu masih nyampur gitu. Itu. Nah ini yang biar pure gitu loh. Semacam itu bisa menjadi apa namanya? Saya bisa membuktikan oh ini bisa diterapkan gitu Kak. Iya. Iya. Saya tadi melihat ada binar yang berbeda gitu, kayak semangat Ya. ketika menyebut kata coach, kemudian apa sih emang yang dirasakan ketika menyebut tentang tadi? Maaf Kak, bisa diulang lagi pertanyaannya, tadi sinyalnya rada Oh ini. iya. Nah, tentang coach sama apa tadi? Oke. Tentang coach sama tadi terakhir Kak Rudi bilang ingin membuktikan kalau ini bisa diterapkan gitu. Ya, Benar secara nggak? pure. Secara pure. Secara Nah, pure apa sih ya. emang yang dirasakan? Ya, jadi jadi apa ya istilahnya? Kita kan misalnya ngajari anak-anak itu memang ya mau nggak mau ya kalau yang level bawah itu memang tetap ada campurannya ya. Nah, tapi persentasenya itu gimana caranya besar coachingnya daripada mentoringnya itu yang menjadi challenge-nya itu untuk yang grade 1 and grade 2 gitu Kak. Jadi itu apalagi sebutan memang disebut coach di sana gitu. Nah, cuman memang saya belum tahu nih kenapa disebut coach, apakah dia coachnya itu instruksional atau coachnya yang memang seperti saya pahami itu enggak. Saya belum tahu juga nih. Cuman ini sebuah opportunity ya, kesempatan untuk bisa ini sih menerapkannya secara murni gitu ya. Gitu. Saya memang sudah mencoba menerapkan tapi itu tadi Kak, campur-campur. Ada beberapa hal yang memang mau nggak mau ya dominan di mentoringnya. Gitu Kak. Saya merasakan ada hati sekali dengan coaching, dengan tadi ketika disebut coach itu tuh kayaknya pancaran wajahnya itu berubah gitu ya, senang gitu. Saya mengapresiasi Kak Rudi ini ingin sekali mengaplikasikan coaching dalam proses pembelajarannya. Benar kayak gitu nggak Kak? Iya betul coach. Selama ini kan kita ini ya kita kan kalau pengalaman saya bisa menerapkannya di siswa SMP. Untuk SD yang grade 1 and grade 2 ini saya sudah mulai mencoba sih. Saya sudah mulai mencoba. Cuma ya belum bisa pure gitu loh. Gitu. Terus mainnya juga main yang coding ya. Waktu itu mainnya coding, belum main yang electrical mechanical gini. Gitu. Itu Kak, ya. Boleh tahu nggak Kak, apa sih maknanya bagi Kak Rudi secara pribadi bisa menerapkan coaching di pembelajaran? Ya, artinya ini challenging-nya itu kan ketahuan ada di mana. Ya, kalau yang saya alami kan selama ini masih ada apa istilahnya ya, masih kalau yang saya alami misalnya memang ada yang grade 1 sama grade 2, cuma ada teknik-teknik tertentu yang masih apa perlu saya perbaiki gitu, teknik-teknik yang menerapkan coaching di pembelajaran yang masih harus saya perbaiki. Nah ini challenge yang bagus sih menurut saya, karena ini juga beda field ya, beda bidang. Ya kalau selama ini yang saya ngajari coding itu menurut saya relatif lebih ini sih bisa dilakukan ya. Tapi kalau yang ini itu yang kaitan sama skill, nah ini challenging nih. Ada skillnya soalnya gitu. Jadi menemukan challenge di mana ini kaitannya sama skill.
Walaupun di bagian coding juga ada skill, tapi lebih mudah untuk apa ya istilahnya, untuk membelokkannya ke coaching itu lebih mudah kalau di coding. Kalau di robotika itu ini sebetulnya kalau dipikir-pikir sih justru harusnya peluangnya besar sih kalau di IMI ini, karena mereka kan harus membuat kreasi, harus membuat kreasi. Nah, kreasinya kan ininya sendiri, apa namanya, dari kreativitasnya mereka sendiri ya, mestinya ya. Ya, kalau dipikir-pikir sih seperti itu. Ya baru kepikir sekarang. Ya ya. Wow. Kayaknya ada yang apa ya, dapat aha moment ya. Iya, iya sih memang. Gimana aha momennya lebih kemana? Boleh diceritain? Jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya kan membantu teman yang di Sangatta, Kalimantan Timur untuk bikin apa, untuk ngajar robotika secara online gitu ya. Kita memang ngasih basicnya nih di sesi itu memang kita mentorin nih untuk beberapa teknis seperti merakit, basic-basicnya. Nah, setelah itu dikasihkan ke mereka untuk dikreasikan. Nah, kreasinya ini kan artinya sudah benar-benar karya mereka sendiri, bukan kita. Kita cuma ngasih basic yang kaitannya sama listrik sama mechanical untuk assembly robot sederhana mereka. Nah, artinya kan itu ada peluang bahwa mereka punya apa namanya istilahnya, punya kesempatan bisa membuat kreasi mereka sendiri ya. Jadi itu di luar apa? Di luar instruksi dari yang instruktur untuk robotikanya gitu. Itu jadi saya rasa itu ada opportunity di sana sih, saya membaca peluangnya ada di sana. Gitu, Kak. Wow. Nah, gimana Kak Rudi mengaitkan antara apa yang barusan didapatkan itu dengan tujuan Rudi di awal untuk dapat step bukan? Ya, Kak. Ya, Coach. Sebentar ya. Ini kelihatannya agak aneh. Koneksi internet saya kurang stabil dikit. Ya, Oke. ya. Sudah Ini bisa terdengar? ya sudah. Saya bisa langsung jawab ya. Boleh. Ya, jadi dari sana saya apa? Saya pernah dapat diskusi sama teman kan, kita buat rancangan itu UBD, Understanding by Design kan. Understanding by Design itu yang dimulai dengan apa nanti tujuannya gitu kan. Tujuannya. Artinya yang pertama harus saya gali itu learning outcome-nya apa gitu. Learning outcome-nya nih harapannya apa sih? Nah, gitu kan. Bukan sekedar tujuan pembelajaran, tapi nanti siswa ini student bisa apa gitu. Siswanya bisa apa, itu nanti yang saya harus gali nanti. Langkah pertama sepertinya itu sih. Yang harus saya ketahui itu learning outcome-nya apa. Yang saya ingat dari UBD itu kan pertama learning outcome, terus kedua asesmennya itu apa yang diuji. Kan ya, murid bisa apa itu kan ketahuan dari yang diuji, oh dia bisa ngerjain seperti itu kan. Jadi urutannya kan gitu. Learning outcome, asesmennya apa, baru strategi pembelajarannya. Nah, langkah pertama berarti yang learning outcome itu tadi, yang harus saya gali lagi. Gitu, Coach. Oke, berarti yang pertama adalah menyiapkan learning outcome-nya dulu begitu ya? Ya, lebih tepatnya sih mencari tahu ya, yang diharapkan itu apa. Yang diharapkan itu apa supaya kita bisa discuss, bisa menyelaraskan saya dan pihak sekolahnya itu bisa menyelaraskan gitu. Artinya langkah pertama adalah berdiskusi dengan pihak sekolah terkait learning outcome-nya begitu? Ya, ada dua pihak sebenarnya. Satu sekolah, kedua teman komunitas kampung robot. Oke, jadi kalau dijabarkan dalam satu kalimat, apa langkah pertama yang perlu dilakukan? Menetapkan learning outcome yang diharapkan oleh sekolah dan melakukan komunikasi dengan komunitas kampung robot untuk bisa merefleksikan apa yang pernah dilakukan. Kan sudah pernah berjalan, beberapa proyek pernah berjalan soalnya. Ya. Oke. Ada lagi Kak untuk step awal?
Untuk yang itu kan pertama tadi learning outcome ya. Mm-mm. Sebetulnya ada tantangan lain sih Kak yang perlu saya atasi. Iya, Mm-mm. saya Apa nggak tuh tahu ini apakah tantangannya? masih nyambung nggak sama step awal. Englishnya itu tadi loh, ngajarin English itu kan. Hmm. Heeh, Mm-mm. ngajarin English. Eh, ini karena beda dengan kalau ngajar coding gitu ya. Coding itu kita bisa setting, oh ini bahasanya bahasa Inggris kelihatan tulisannya. Kalau Hmm. ngajar gini kan harus memang benar-benar ngomong gitu. Nah, kalau misalnya butuh ngomong ya ngomong bahasa Inggris gitu kan. Dan saya juga Mm-mm. sudah komunikasi dengan koordinatornya bahwa ini murid dari TK sudah ngobrol bahasa Inggris dan sama orang tuanya juga ngobrolnya bahasa Inggris di rumah gitu. Oh, Iya. Heeh. oke. Dan itu saya enggak tahu ini apakah step awalnya termasuk itu apa belum karena eh, nanti begitu di ini kan saya masih belum tahu yang mana yang lebih besar challenge-nya menentukan strategi pembelajarannya atau malah bahasanya yang harus saya intukan bahasa Inggris yang harus saya ini Hmm. kan itu sih Kak. Masih mikir. Menurut Kak Rudi mana yang menurut Kak Rudi mana yang jadi prioritas antara bahasanya atau strategi? eh Rasanya sih strategi kayaknya jadi prioritas deh. Karena apa? Karena saya harus nyiapin tools juga gitu. Oh, Heeh. Nanti kaitannya sama tools nanti. Terus itu nanti bisa bahasa Inggrisnya bisa diselip-selipin pas kita nyiapin planningnya ya, pakai aja bahasa Inggris itunya. Nyusun planningnya kan nanti jadi hmm, agak sudah terstruktur di dalam kepala nanti ininya. Iya, coach. Heeh. oke. Nah, apa nih makna senyuman barusan? Ya, Tadi kayaknya setelah ya. menceritakan terus tersenyum. Eh, ya sih. Eh, Sebelumnya itu sejujurnya saya itu khawatir sama English saya sih. Cuman Nah, saya pernah ngisi sebetulnya satu kali sama sekolah yang mau saya isi. Waktu itu coding dan kebetulan waktu itu juga didampingin sama koordinator yang menghubungi saya itu. Eh, mm-mm. Artinya kan dia ngelihat bahasa Inggris saya kayak gimana gitu kan walaupun belepotan tapi mungkin Ah, saya masih merasa mungkin masih masuk di standarnya dia lah walaupun saya dengar juga bahasa hmm, Inggrisnya koordinator juga ya logatnya logat Surabaya gitu sih. Gitu. mm, mm, mm. Heeh. Challenge Oke. challengingnya palingan itu aja sih apa namanya ini kan gimana caranya bisa memantik ya men-trigger anak-anak itu bisa membuat karya itu Mm-mm. Englishnya palingan seperti itu dan itu Mm-mm, nanti mm-mm. saya rasa pada saat saya menerapkan strategi sudah mulai ngetik dalam bahasa Inggris kan jadi memang harus detail ini Inggrisnya palingan itu jadi mungkin pertama kayaknya emang itu dulu sih desainnya dulu sih yang saya harus ini kan dan sebelum desain ya yang saya sebutkan tadi kayaknya learning outcome-nya yang perlu saya gali Learning ya outcome, lalu desain gitu ya. Gitu. ya learning outcome terus Hmm, desainnya itu gitu oke. coach. Ada lagi Kak Rudi? Eh, saya rasa itu sih yang jadi prioritas saat ini dari sisi ininya dari sisi learning outcome terus desain nanti habis itu sambil paralel dengan itu English-nya dibangun Hmm, ya gitu oke. coach. Siap, siap. Berarti Kak Rudi kalau di rangkuman lagi dibuat list action plan-nya, jadi apa nih action plan yang akan dilakukan setelah ini? Ya saya menghubungi koordinator terus saya jadi ingat Mm-mm. punya utang CV saya ke dia. Saya, pada saat itu saya harus menyiapkan CV dulu nih menghubungi Oh gitu, koordinator sekolah tersebut berarti ya. ada tambahan ya bikin Iya, CV dulu. iya dari beberapa minggu yang lalu aduh saya lupa baru ingat sekarang. Terus saya koordinasi sama teman-teman di ini komunitas Kampung Robot untuk ini refleksi Mm-mm. apa aja yang sudah dilakukan kemarin, apa yang sebaiknya kita dilakukan ke depan. Itu sih. Mm-mm. Pertama itu, kedua sudah mulai apa? Itu pertama tadi anu ya tentang learning outcome-nya ya. Mm-mm. Terus kedua mungkin saya sudah harus menyiapkan ini juga bayangan. Jadi masih belum bentuk yang fix tapi minimal bayangan atau template kalau saya mau buat desain seperti apa.
itu template-nya dulu. Template untuk Template-nya. desainnya. Iya. Itu Oke, sih baik. yang rasanya action yang harus saya lakukan. Ada sih nomor 3 sebetulnya. Melatih bahasa Inggris dengan mengajari ponakan. Itu sebenarnya sudah lama mau saya lakukan Oh, jalan-jalan. Kebetulan ponakan ini pernah tinggal di Birmingham. Jadi wah. dia kan Casisus tuh. Bisa buat sparring partner untuk ini. Besok ketemu nanti saya coba deh ini. biar biar Oke, lidahnya rada ini. mantap. Iya. Berarti ada 3 yang ingin dilakukan ya. Jadi Iya. yang pertama itu tadi menghubungi koordinator dan teman-teman komunitas untuk learning outcome-nya. Iya. Kemudian yang kedua adalah membuat template desainnya. Template design. Gitu. Iya. Dan tadi dimulai dengan bahasa Inggris gitu ya supaya nanti. Iya, biar langsung gitu kan. Iya. Sama saya menangkap semangat Kak Rudi untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya terus dengan mengajari keponakan gitu ya. Iya. Iya, ini sudah lama sudah mau dilakukan kok. Selalu ada aja kesibukan yang lain. Ini insya Allah lah minggu depan. Karena kemarin ragu-ragunya dia kan ini akhir semester takutnya ganggu ujiannya. Gitu. Berarti minggu depan akan ngajarin ponakan. Gitu. Bikin janji dulu minimal. Bikin janji. Ya, bikin janji dulu. Bikin janjinya minggu depan kita. Bikin janjinya, ya sih. Insya Allah hari Senin ini ketemu kok. Senin ini kan saya mau ke Jakarta. Ponakan ada di Jakarta sih. Iya. Iya. Kalau menghubungi koordinator sama teman-teman mau kapan? Nah ini sebentar, hari ini bisa nggak ya? Saya upayakan siang ini sih. Saya upayakan siang ini. Cuma ya itu tadi paling CV-nya ntar ya gitu. Oh gitu. CV-nya ntar ya gitu. Ya. Astagfirullah, baru ingat ya. Iya. Oke. Terus template desain Kak, template desain mau kapan? Template desain ini yang mungkin butuh waktu ya. Kayaknya saya butuh waktu seminggu dari sekarang untuk mulai menyusunnya ini. Seminggu dari sekarang itu sudah selesai atau baru mulai atau gimana? Baru mulai kayaknya itu. Baru mulai ya. Iya. Baru mulai menyusun. Kayaknya pas hari Natal itu. Dilakukan itu hari Natal 25 Desember. 25 Desember kayaknya itu baru mulai saya. Oke. Kak Rudi tadi disebutkan tantangannya kan bahasa Inggris, tapi tadi sudah terpikir sendiri gitu kan untuk mengatasinya. Nah, kalau mau ngelakuin yang 3 ini nanti ada tantangan yang mungkin dihadapi nggak? Kesibukan aja sih, Coach. Jadi pekan depan kan fully ngisi pelatihan, terus masalah pengaturan waktu aja. Cuman kalau ngobrol kan nggak yang ini, nggak tinggal diluangkan waktu. Yang butuh waktu itu yang itu tadi yang bikin template design itu sih. Makanya saya menjadwalkannya minggu depan karena akan butuh waktu khusus gitu. Waktu itu juga saya lagi nulis modul lagi untuk untuk Yayasan Guru Belajar. Jadi itu juga cukup makan waktu dan akhir tahun kalau bisa nggak lewat tahun 2021 harus sudah jadi. Cuman itu sih, tapi ya lagi-lagi kalau cuma ngobrol sih insya Allah bisa itu kan. Jadi gimana nih strateginya untuk lakukan mengatasi tantangannya gimana? Ya dijadwalkan, nanti harus saya jadwalkan. Kalau perlu ditulis di Google Calendar untuk jadi ada remindernya gitu. Ya, sering lupa nih, dikasih reminder. Kalau di Google Calendar kan ada notifikasi, ting dong gitu kan. Nah itu langsung dibaca. Iya, saya soalnya orangnya sadar notifikasi. Jangan-jangan FOMO juga nih, moga-moga bukan FOMO ya. Iya. Nah, kemudian untuk melakukan itu nanti dukungan apa yang Kak Rudi butuhin? Paling ini saya harus ngobrol sama istri saya sih, untuk dia biasanya jadi pendorong sih, kalau tahu apa yang harus saya ini kan,
nama juga bendahara kan. Bendahara punya kepentingan untuk mendorong. Biasanya dia yang Ini ya penyemangat. Iya, ya, ada dua unsur. Satu penyemangat, Aduh. kedua pengomel ya. Ya bagian Oh. ngomplain kalau saya belum melakukan ini itu gitu kan. Saya orangnya kan biasanya nunggu itu, dia yang ngingetin gitu. Jadi sepertinya itu sih remindernya, selain Google Calendar juga ada reminder lain, namanya istri. Oke, siap, Iya. siap. Oke, Kak Rudi. Kita sudah di penghujung sesi coaching kita. Jadi apa nih yang bisa Kak Rudi simpulkan dari percakapan kita dari awal hingga akhir? Iya, semua berawal dari ini, semua berawal dari akhir. Waduh, semua berawal dari akhir. Nanti yang learning outcome nanti itu yang akan membawa saya bisa menata apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi ini memang harus saya segera hubungi koordinator, apalagi sudah akhir tahun nih. Jadwal juga saya belum ngobrol sama dia gitu kan. Iya. Jadwal, tools gimana, sistemnya gimana. Iya. Jadi ya terima kasih sudah di ini. Sudah jadi ada pencerahan. Ya, coach. Oke, baik Kak Rudi, kita sudah di penghujung sesi kita. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, learn English more. Oke. Sambil ketawa ngomongnya. Saya sangat mengapresiasi semangat Kak Rudi. Dari tadi berkali-kali menyebutkan bahwa ingin meningkatkan bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan dimudahkan. Mudah-mudahan ya semuanya tujuan yang ingin diharapkannya juga tercapai dan lancar proyeknya. Amin. Baik. Boleh saya izin tutup sesi coaching kita, Kak Rudi? Kalau terima sudah kasih tidak ada Coach lagi. Dini. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.